Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah kita bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita bersyukur dengan lisan kita, dengan menyibukkan lisan kita untuk memuji Allah, dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan hati kita, dengan terus mengakui dan mengimani bahwa segala nikmat yang kita dapatkan semata-mata adalah dari Allah. Sehingga kita memuji Allah dan sehingga kita meyakini bahwa nikmat ini dari Allah, dan jika suatu ketika Allah mengambil nikmat itu pun kita harus mengikhlaskannya. Begitu pula kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan menyibukkan diri kita dengan amal-amal soleh, menyibukkan diri kita, mengisi waktu kita, mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis pilihan seputar adab dan akhlak yang kita bacakan dari kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji babul hijrah, yaitu bab tentang mendiamkan seorang muslim. Bagaimana hukumnya ketika ada muslim ataupun muslimah mendiamkan saudaranya. Artinya mungkin memboikotnya begitu, tidak mengajak bicara, tidak mengajak berinteraksi, sama sekali didiamkan. Benar-benar didiamkan. Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Apakah yang seperti itu boleh? Jika boleh, batasannya berapa lama? Jika tidak boleh, apa ancaman bagi pelakunya? Kemudian bagaimana pula nanti jika yang diboikot adalah non-muslim misalnya? Atau bagaimana misalnya ada masalah dalam keluarga? Bolehkah seorang suami mendiamkan istrinya ataupun sebaliknya? Atau masalah antara orang tua dengan anaknya? Bolehkah orang tua mendiamkan anaknya? Dan seterusnya. InsyaAllah akan kita baca bersama dari kitab Fathul Bari. Tentunya dengan singkat begitu, kita baca intisari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dalam bab ini, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lirajulin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin." Tidak halal bagi seseorang menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau lebih dari 3 hari.
Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6073. Setelah itu beliau menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling membelakangi, saling mendiamkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Naam. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, tidak halal bagi seseorang untuk menghajar, untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, kedua orang itu bertemu namun si A berpaling dan si B pun berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan yang terbaik antara dua orang itu adalah yang lebih dahulu mulai mengucapkan salam, yang lebih dahulu menyapa dengan mengucapkan salam. Naam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan, pertama kali beliau mendefinisikan apakah makna hajar, apakah arti mendiamkan atau memboikot seorang muslim. Beliau mengatakan al-hijrah bi kasril ha wa sukunil jim ay tarkus syakhs mukalamatal akhar idza talaqaya, yaitu ketika ada seseorang yang tidak mengajak bicara orang lain ketika dia bertemu, yang disebut dengan hajar atau bahasa lainnya hijrah, atau dalam bahasa kita mendiamkan seorang muslim, yaitu ketika ada seseorang yang tidak mau berbicara dengan orang lain ketika keduanya bertemu, saling melihat, saling mengetahui keberadaan saudaranya, namun tidak mengajak berbicara. Wahia fil asli at-tarku fi'lan kana aw qawlan, dan kata hajar, kata memboikot atau mendiamkan ini, jika dilihat dari akar katanya dalam bahasa Arab, artinya adalah meninggalkan, baik meninggalkan saudaranya dengan cara tidak mengajaknya berbicara, ataupun meninggalkan saudaranya tadi dengan cara tidak mengajaknya melakukan sesuatu, tidak mengajaknya untuk berinteraksi, untuk melakukan kegiatan bersama. Naam. Itulah definisi hijrah atau definisi hajar atau definisi mendiamkan seorang muslim. Itulah yang akan kita bahas. Bolehkah seseorang itu mendiamkan saudaranya, tidak mengajaknya berbicara ketika ada masalah satu dan lain hal, kemudian membuat seseorang tidak berbicara dengan saudara muslimnya. Naam. Lah dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hukum seorang muslim mendiamkan saudaranya adalah la yahil, tidak halal. Dalam 2 lafaz hadis yang pertama dan yang ketiga tadi, beliau mengatakan la yahillu, tidak halal. Berarti haram, berarti terlarang bagi seorang muslim itu untuk mendiamkan saudara muslimnya, ataupun terlarang pula bagi seorang muslimah mendiamkan saudara muslimahnya. Naam. Sehingga dari situ bisa kita simpulkan bahwa perbuatan ini, yaitu mendiamkan seorang muslim, tidak mengajaknya berbicara, tidak mengajaknya berinteraksi, itu hukum asalnya adalah tidak halal atau terlarang dalam syariat Islam.
Namun dalam ketiga hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang terlarang adalah tidak mengajaknya berbicara lebih dari 3 hari. Yang terlarang adalah mendiamkan saudara muslim ataupun muslimah lebih dari 3 hari. Berarti dari situ bisa kita simpulkan bagaimana hukumnya kalau kita mendiamkan saudara muslim ataupun muslimah kurang dari 3 hari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari ini menukilkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama menjelaskan, tahrumul hijratu bainal muslimin aktsaru min 3 layalin bin nas wa tubahu fi 3 bil mafhum. Bahwa yang diharamkan adalah mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Sesuai dengan teks hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Ketiga hadisnya semuanya menyebutkan tidak halal mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari. Wa tubahu fi 3 bimafhum. Berarti makna hadisnya disimpulkan dari hadis itu, jika kita mendiamkan seorang muslim kurang dari 3 hari, hukumnya boleh. Naam. Hukumnya boleh ketika ada masalah antara kita dengan orang lain. Sudah secara tabiat, ketika ada masalah kita tidak ingin mengajaknya berbicara. Naam. Maka batasannya adalah sampai 3 hari. Imam Nawawi menjelaskan, wa inna ma'ufiya anhu fi dzalik, dan yang seperti itu dimaafkan dalam syariat Islam, ditoleransi. Kenapa ditoleransi bagi kita, dibenarkan bagi kita untuk mendiamkan saudara muslim ataupun muslimah kurang dari 3 hari? Li'annal adamiyya majbulun 'alal ghadab. Karena sifat dasarnya manusia itu adalah suka marah. Sifat dasarnya manusia itu mudah marah. Fasumiha bidzalika al-qadru liyarji'a wa yazula dzalika al-'aridu. Maka diberi toleransi dalam syariat Islam ini agar kita ketika sedang marah, kita mendiamkan saudara kita selama 3 hari, harapannya agar selama 3 hari itu marah kita bisa hilang dan masalah bisa diselesaikan. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka dari situ kita simpulkan muslimin muslimah dirahmati oleh Allah, bahwa dalam syariat Islam ini begitu memperhatikan hak-hak semua hamba-hamba Allah. Begitu memperhatikan bagaimana manusia ini memang diciptakan dengan karakter yang tidak baik. Manusia diciptakan dengan karakter dasar, diantaranya adalah mudah marah. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia, tidak bisa dipungkiri. Bahkan Rasulullah SAW pun juga marah ketika ada hal-hal yang menyulut amarah beliau, terutama jika hal itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka jika ada di antara kita yang memiliki masalah dengan orang lain, menyulut amarah kita atau membuat kita tidak mood, membuat kita tidak ingin untuk berbicara, berinteraksi dengan si A tersebut, maka boleh kita mendiamkan orang itu dalam artian tidak mengajaknya berbicara, tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi, batasannya sampai 3 hari. Hanya saja kemudian para ulama berselisih pendapat. Teks hadisnya berbunyi 3 malam, 3 layalin. Teks hadisnya berbunyi tidak boleh lebih dari 3 malam. Sehingga para ulama ada yang berkesimpulan berarti kita boleh mendiamkan itu pada malam hari saja, karena teksnya menggunakan lafadz malam. Namun yang benar wallahu a'lam, seperti disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini, beliau menjelaskannya cukup panjang lebar. Intinya bahwa yang benar tidak demikian, bahwa dalam lafadz-lafadz hadis maupun ayat ketika disebutkan lafadz malam, ya maksudnya siang dan malam. Begitu pula ketika disebutkan lafadz siang atau 3 hari, maksudnya ya siang dan malamnya. Berarti intinya adalah ketika ditoleransi bagi kita untuk mendiamkan seseorang itu kurang dari 3 hari, maksudnya adalah kita boleh mendiamkan seorang muslim kurang dari 3 kali 24 jam. Kita boleh mendiamkan seorang muslim atau muslimah yang ada masalah dengan kita. Jangka paling lamanya, batas akhirnya adalah sampai 3 kali 24 jam.
Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dengan sangat jelas dalam Fathul Bari, beliau mencontohkan idza btudi'at mathalan min adh-dhuhri yaum as-sabti, maka seandainya jika kita mulai mendiamkan saudara muslim itu mulai hari Selasa waktu duhur, misalnya kita ada masalah dengan saudara muslim pada hari Selasa ba'da sholat duhur, begitu, pada hari Sabtu beliau menyebutkannya, pada hari Sabtu duhur, kana akhiruha ad-duhra yaumas thulatsa, berarti batas akhirnya adalah kita boleh mendiamkannya sampai hari Selasa pada waktu duhur pula. Saya ulangi, Al-Hafidz Ibnu Hajar mencontohkan maksud dari 3 malam dalam hadis itu adalah 3 kali 24 jam. Beliau mencontohkan jika dimulai pada hari Sabtu duhur, berarti berakhirnya adalah hari Selasa duhur. Karena Sabtu ba'da duhur sampai Ahad duhur berarti 1 kali 24 jam. Naam, Ahad duhur sampai Senin duhur berarti 2 kali 24 jam. Senin duhur sampai Selasa duhur itu berarti 3 kali 24 jam. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maka itulah batasan bagi kita, atau batasan yang diperbolehkan bagi kita mendiamkan saudara muslim ataupun muslimah yang memiliki masalah. Kita boleh mendiamkannya, batas akhirnya sampai 3 kali 24 jam. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Di potongan terakhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yaitu 2 orang yang saling mendiamkan saudaranya itu bertemu, namun si A berpaling, begitu pula si B berpaling. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in marrat bihi thalathun falaqiyahu falyusallim alaihi, maka jika telah lewat 3 hari atau lewat 3 kali 24 jam, kemudian 2 orang itu bertemu, hendaknya saling mengucapkan salam, hendaknya saling bertegur sapa, mengucapkan salam dan tidak mendiamkan saudaranya lagi. Fa in radda alaihi faqad ishtaraka fil ajri, jika saudaranya mau menjawab salamnya, maka kedua orang itu sama-sama mendapatkan pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil itsmi, namun jika yang diberi salam tidak mau menjawab salam, maka orang tersebutlah yang akan mendapatkan dosa. Wa kharajal muslimu minal hijrah, dan dengan itu seorang muslim telah dianggap selesai atau sudah habis batasan yang dibolehkan untuk mendiamkan saudaranya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maksudnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, beliau ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa siapa saja yang mengambil toleransi dalam syariat tadi, yaitu boleh mendiamkan saudaranya dalam jangka waktu maksimal 3 kali 24 jam, maka kaidahnya seperti tadi. Jika sudah selesai waktunya, maka hendaknya saling bertegur sapa, kembali berbicara seperti semula, kembali akrab seperti semula. Atau yang penting dia sudah menyapa saudaranya, dan disampaikan dalam hadis tadi, jika sudah mengucapkan salam, yang diberi salam pun menjawab, maka dua-duanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika si A telah mengucapkan salam namun ternyata si B tidak mau menjawabnya, si B itulah yang akan mendapatkan dosa. Naam. Kemudian potongan akhir dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik antara 2 orang yang saling mendiamkan itu tadi adalah yang mau terlebih dahulu mengucapkan salam. Yang paling baik antara 2 orang itu adalah siapa di antara keduanya yang mau lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, dari potongan hadis itu, para ulama berselisih pendapat
bagaimana hajar itu diakhiri? Apa tanda bahwa seseorang itu sudah tidak lagi mendiamkan saudaranya? Apakah cukup hanya dengan mengucapkan salam, bertegur sapa, sudah dianggap dia tidak lagi mendiamkan saudaranya? Ataukah harus lebih dari itu? Bukan hanya bertegur sapa saja, harus mau berbicara, harus akrab, harus dekat seperti sebelumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala aktsarul ulama, mayoritas ulama mengatakan, tazulul hijratu bimujarradis salami wa raddih. Mendiamkan saudaranya itu sudah dianggap berakhir ketika seseorang sudah mau mengucapkan salam kepada saudaranya atau sudah mau menjawab salam dari saudaranya. Itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ketika sudah mau mengucapkan salam atau menjawab salam dari saudaranya berarti dianggap sudah tidak lagi mendiamkan saudaranya. Kenapa harus dijelaskan seperti ini batas akhirnya? Karena jika masih dianggap mendiamkan padahal telah lewat waktunya berarti sama-sama mendapatkan dosa. Nah, bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa in mata ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an. Dua orang yang saling mendiamkan itu jika sampai meninggal tetap dalam keadaan seperti itu, lam yadkhulal jannata jami'an. Dua-duanya tidak ada yang masuk surga. Waliyadzubillah min dzalik. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu al-jami'. Kami ulangi. Ini ancaman yang sangat luar biasa mengerikan, bahwa dua orang saudara muslim ataupun muslimah yang saling mendiamkan jika sampai meninggal dunia masih tetap keadaannya seperti itu, dijelaskan dalam hadis ini, fa in mata ala syiramihima lam yadkhulal jannata jami'an. Dua-duanya enggak ada yang masuk surga. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita harus menghindari perbuatan seperti ini. Dan harus dijelaskan sekarang bagaimana dianggap hajarnya itu telah selesai. Seseorang tidak lagi mendiamkan saudaranya, apa tandanya? Tadi disampaikan oleh jumhur ulama, yang penting sudah mau mengucapkan salam, sudah tidak dianggap mendiamkan saudaranya lagi. Berarti sudah selamat dari ancaman dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya tadi. Sudah selamat dari ancaman tersebut. Namun ada pendapat yang kedua, waqala Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, la yabra'u minal hijrah illa bi'audihi ilal halil lati kana 'alaiha awwalan. Seseorang itu tidak dianggap telah selesai mendiamkan saudaranya kecuali jika dia kembali seperti semula. Artinya dia kembali akrab, lebih dekat, sering berinteraksi, sering bergaul seperti keadaan semula sebelum dia menghajar, mendiamkan saudaranya tersebut. Jadi intinya ada dua pendapat dalam hal ini. Jumhur mengatakan cukup, yang penting sudah mengucapkan salam dianggap sudah selesai, sudah selamat dari ancaman tadi. Namun Imam Ahmad mengatakan tidak cukup dengan salam, harus kembali seperti keadaan semula. Dan yang rajih, wallahu a'lamu bissawab, yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari adalah pendapat jumhur, bahwa seseorang itu sudah dianggap selesai dari hajar, dianggap sudah tidak mendiamkan saudaranya lagi selama dia sudah mau mengucapkan salam kepadanya, selama dia sudah mau mengucapkan salam atau menjawab salam dari saudaranya. Kenapa demikian? Beliau berdalil dengan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ibnu Mas'ud mengatakan, waruju'uhu an ya'tiya fayusallima alaih. Seseorang itu dianggap telah mengakhiri boikotnya kepada saudaranya ketika dia mengucapkan salam kepadanya. Naam, seseorang dianggap telah mengakhiri boikot kepada saudaranya ketika dia telah mengucapkan salam kepadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Maka demikian, jika tadi kita mendiamkan saudara kita, bolehnya 3 kali 24 jam. Ternyata baru 1 kali 24 jam, baru 1 hari 1 malam kita sudah merasa tidak marah lagi. Bagaimana cara mengakhirinya? Ya silahkan, langsung disapa begitu, diajak berbicara baik-baik. Naam. Dan walhamdulillah zaman sekarang untuk bertegur sapa tidak harus bertemu dengan orangnya. Naam.
bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sangat banyak pada masa sekarang, bisa melalui media-media yang sangat banyak. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan terkait dengan potongan hadis di mana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan lafadz saudaranya dalam hadis itu, di mana difahami dari konteks hadis tersebut bahwa hukum ini berlaku bagi sesama muslim. Muslim mendiamkan saudara muslimnya, kaidahnya seperti disebutkan dalam hadis, maksimal 3 hari 3 malam. Berarti jika yang diboikot, jika yang didiamkan itu adalah non-muslim, hukumnya tidak seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa amma at-taqyidu bil ukhuwah fadalun ala anna lil muslim an yahjura al-kafira min ghairi taqyid. Adapun keterangan dalam hadis disebutkan lafadz saudaranya, na'am, itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu boleh mendiamkan, boleh memboikot orang kafir min ghairi taqyid, tanpa batasan sama sekali. Boleh bagi seorang muslim itu memboikot, mendiamkan, tidak mengajak berbicara orang non muslim tanpa batasan. Ketika ada masalah, begitu misalnya, na'am, ketika ada seorang muslim ada masalah dengan non muslim, maka hukumnya batasnya tidak seperti tadi. Tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari 3 malam, tapi boleh sampai kapanpun, karena dia adalah non muslim maka boleh dihajar, boleh didiamkan, nah, tanpa batas akhir yang ditentukan dalam syariat Islam. Mengapa demikian? Karena dalam syariat Islam seorang muslim itu tidak boleh memiliki rasa hormat, tidak boleh memiliki rasa cinta, tidak boleh memiliki rasa kagum kepada non-muslim. Seorang muslim itu melihat non-muslim, dia menunaikan haknya hanya karena dia adalah sesama umat manusia, di mana ketika dia tidak mengganggu kita, kita pun tidak mengganggunya. Nah, ketika dia orang non-muslim yang tinggal di negara kita, dijamin keamanannya oleh negara kita, kita tunaikan hak-haknya tersebut. Nah, kita boleh bermuamalah, boleh bersosial dengannya, boleh melakukan kegiatan-kegiatan dengan non-muslim. Namun prinsip seorang muslim dalam hatinya tidak boleh ada rasa cinta, tidak boleh ada rasa mengagumkan dan hormat kepada non-muslim. Oleh karenanya, ketika ada masalah dengan non-muslim pun tidak dibatasi, tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari 3 malam. Boleh didiamkan non-muslim itu meskipun dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kemudian ada sedikit penjelasan tambahan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkaitan dengan menghajar atau mendiamkan non-muslim. Al-hajru ala martabatain, bahwa mendiamkan seseorang itu ada 2 level, ada 2 jenis, ada 2 tingkatan ketika seseorang mendiamkan orang lain. Al-hajranu bil qalbi, yaitu mendiamkan dengan hatinya, wal hajranu bil lisan, mendiamkan atau menjauhi dengan lisannya. Fa hajranul kafiri bil qalbi wa bitarki tawaddudi wa ta'awuni wa tanasur. Sikap ketika kita mendiamkan non-muslim itu adalah kita mendiamkan dan menjauhinya dengan hati kita. Hati kita harus jauh. Tidak boleh hati kita condong, dekat, kagum, senang kepada non-muslim. Bitar kita waddud, dengan cara tidak mencintainya. Wa ta'awun, tidak bekerja sama dengan dia. Wa tanasur, tidak menolongnya. La siyama idza kana harbiyan. Terlebih lagi jika non-muslim itu adalah non-muslim yang memerangi umat Islam. Wa innama lam yushra' hajranuhu bil kalam li'adam irtida'ihi bidzalika an kufrihi. Naam. Adapun mendiamkan seorang muslim dengan cara tidak mengajaknya berbicara itu hanya sifatnya tambahan saja. Karena sejatinya non-muslim ketika tidak diajak bicara oleh orang muslim pun dia tidak akan merasa rugi.
karena dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuatnya bisa menjauhi kekufurannya. Naam, bi khilafil 'asi al-muslim, berbeda dengan seorang muslim yang ahli maksiat, fa innahu yanzajiru bidzalika ghaliban. Non muslim yang ahli maksiat, kita mendiamkan non muslim itu, menjauhinya dengan lisan kita saja, bukan dengan hati kita. Kalau non muslim ahli maksiat kita diamkan, kita jauhi, tapi hanya dengan lisan saja. Lisan kita tidak mengajaknya berbicara, tapi hati kita tetap sayang karena dia adalah seorang muslim. Dan seorang muslim itu hanya dengan tidak diajak bicara oleh saudara-saudara muslimnya saja dia akan menjadi berpikir dan mengambil pelajaran sehingga dia menjauhi perbuatan maksiat yang dia lakukan. Naam. Baik, itu terkait dengan poin mendiamkan atau memboikot non-muslim. Hukumnya boleh dan tidak sama seperti memboikot muslim, yaitu tidak ada batasan. Ketika memboikot non-muslim tidak ada batasan, harus diselesaikan selama 3 hari 3 malam. Baik. Sekarang selanjutnya, mendiamkan ahli maksiat. Mendiamkan orang Islam yang ahli maksiat. Tadi sedikit disinggung oleh Ibnu Hajar dalam penjelasan sebelumnya. Ketika kita melihat ada seorang muslim atau muslimah yang begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat baik dengan cara meninggalkan perintah Allah maupun melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Apakah kita boleh mendiamkan orang seperti ini, tidak mengajaknya berbicara, tidak mengajaknya berinteraksi, tidak mempedulikannya, begitu bahasa kasarnya? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr mengatakan rahimahullah, ajma'u ala annahu la yajuzul hajranu fawqa 3. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Illa liman khafa min mukalamatihi ma yufsidu alaihi dinah. Kecuali jika orang yang kita diamkan itu adalah orang yang kita khawatirkan jika kembali kita ajak berbicara dia akan merusak agama kita. Au yadkhulu minhu ala nafsihi au dunyahu madarratun, atau orang yang ketika kita ajak berbicara dan berinteraksi dia akan membahayakan diri kita, membahayakan harta kita, membahayakan urusan dunia kita. Fa in kana kadzalika jaza. Jika orangnya memang benar-benar seperti itu, maka boleh kita mendiamkan ahli maksiat lebih dari 3 hari walaupun dia seorang muslim. Wa rubba hajrun jamilun khairun min mukhalatatin mu'dhiyatin. Perkataan Ibnu Abdul Barr sangat baik sekali. Beliau mengatakan, bisa jadi dengan cara kita mendiamkan saudara muslim yang ahli maksiat itu, kita mendiamkannya, dia mengambil pelajaran, dia bisa mengambil pelajaran dan akhirnya mengambil faidah. Daripada kita terus berinteraksi dengan dia, min mukhalatah mu'dhiyah, kita terus berinteraksi, bergaul dengan dia, justru membuat dia semakin terus menikmati maksiatnya. Karena dia melihat ketika dia bermaksiat, misalnya dia itu suka minum khamr, dia suka berjudi, dia suka melakukan berbagai macam maksiat. Dengan begitu banyak pelanggarannya, ternyata saudara-saudara muslimnya tidak ada yang menjauhi dia. Masih tetap akrab, masih tetap santai saja berbicara dan berinteraksi dengan dia. Maka dia menganggap berarti tidak ada salahnya kalau begitu. Saya melakukan semua maksiat itu tidak ada salahnya karena ternyata saudara-saudara muslim saya pun tidak ada yang menjauhi saya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr. Maka kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, seseorang itu dibolehkan ketika melihat ada saudara muslim ataupun muslimah yang ahli maksiat, kita boleh mendiamkannya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari agar dia mengambil pelajaran. Terlebih jika kita adalah orang yang berpengaruh bagi dia. Misalnya kita adalah saudara dekatnya dan kita sering membantu dia dalam segi ekonomi. Sudah dibantu dari segi ekonominya, dia malah terus-menerus melakukan maksiat. Kita kemudian menghajar, artinya kita mendiamkan dia, tidak mengajak berbicara, tidak lagi memberi bantuan misalnya. Yang seperti ini akan membuat dia berpikir. Dan itu akan sangat bagus.
Namun jika tidak demikian, artinya kita bukan siapa-siapa dia. Kita bukan orang yang dia pedulikan, bahkan dia tidak butuh kepada kita. Maka tetap kita disyariatkan untuk menjauhi orang seperti itu agar kita tidak terdampak dengan perbuatan buruk yang dia lakukan. Walaupun dia merasa tidak rugi, tidak ada masalah ketika kita jauhi, kita diamkan, dia tidak merasa merugi misalnya. Namun kita tetap berkewajiban menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga agar kita selamat dari berbagai macam syubhat maupun syahwat. Naam. Oleh karena itu, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab yang selanjutnya setelah ini, beliau menyebutkan bab ma yajuzu minal hijrani liman asa. Bab hajar yang diperbolehkan. Bab bolehnya mendiamkan orang yang bermaksiat. Boleh mendiamkan, memboikot, meninggalkan orang yang bermaksiat. Dan beliau menyebutkan secara singkat kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an kalamina wa dzakara 50 lailatan. Ketika kami, Ka'ab menceritakan, Ka'ab beserta dua temannya, ada 3 orang. Ketiga sahabat itu radhiyallahu anhum jami'an tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Perang yang memang terjadi pada musim paceklik. Umat Islam berada dalam keadaan sulit sehingga perang itu, jihad fisabilillah itu terjadi dengan penuh kekurangan meskipun banyak sahabat yang membantu begitu, tapi situasinya sedang situasi sulit. Sehingga ketika ada sahabat yang tidak ikut serta dalam perang itu, Rasulullah SAW pun sampai menghajarnya, mendiamkannya. Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW mengajak, memerintahkan seluruh sahabat untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik beserta 2 temannya itu selama 50 hari. Selama 50 hari, 50 malam. Bahkan istri beliau pun sampai dilarang untuk melayani, dilarang untuk berinteraksi dengan 3 sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketika hajar itu dibutuhkan, ketika butuh dan perlu kita memboikot seorang muslim yang bermaksiat, melakukan pelanggaran, dan diharapkan boikot itu membuahkan hasil yang baik, maka boleh dilakukan meskipun lebih dari 3 hari. Sehingga ini termasuk pengecualian dari lafaz hadis yang kita bacakan dalam bab tadi. Bahwa ahli maksiat boleh didiamkan meskipun lebih dari 3 hari. Naam. Oleh karenanya disebutkan oleh Ka'ab bin Malik tadi, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin mendiamkan beliau dan 2 sahabat yang lain yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk selama 50 hari, 50 malam. Naam. Bahkan disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW pernah mendiamkan istri-istri beliau selama 1 bulan. Baik, ini kita masuk ke poin yang selanjutnya ya. Apakah boleh ketika ada masalah dalam keluarga, seorang suami mendiamkan istrinya? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابِ Imam Khattabi mengatakan, menjelaskan, أَنَّ هَجْرَ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَالزَّوْجِ زَوْجَتَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَتَضَيَّقُ بِالثَّلَاثِ. Bahwa seorang ayah, orang tua yang mendiamkan anaknya, suami yang mendiamkan istrinya, itu tidak dibatasi dengan batas waktu maksimal 3 hari 3 malam. Wastadalla bi annahu sallallahu alaihi wasallam hajara nisa'ahu syahran. Dengan dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendiamkan semua istri-istri beliau selama 1 bulan penuh. Nah, jadi poin yang sekarang kita bahas, ketika dalam keluarga orang tua melihat anaknya itu melakukan pelanggaran, maka boleh orang tua memberikan pelajaran kepada anak tadi dengan cara didiamkan. Dan jangka waktunya tidak harus hanya sebatas 3 hari saja. Boleh dengan jangka waktu yang lama, dilihat maslahatnya. Begitu pula seorang suami boleh mendiamkan istrinya.
Dan batasan waktunya pun juga tidak hanya sebatas 3 hari 3 malam. Boleh lebih dari itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mendiamkan istri beliau selama 1 bulan. Namun kita perlu memahami dulu ya bagaimana hal itu terjadi dalam keluarga Rasulullah SAW agar kita tidak salah memahami hal ini. Kisah ini disebutkan dalam bab sebelumnya, kisahnya cukup panjang. Intinya bahwa istri-istri Rasulullah SAW suatu ketika itu pernah berkumpul dan bersepakat bahwa beliau semuanya akan menemui Rasulullah SAW bersama-sama dan meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah SAW. Lihat, perlu didengarkan oleh bapak-bapak, oleh kepala keluarga, agar tidak kaget ketika ada istrinya kok tiba-tiba minta nafkah, istrinya minta tambahan nafkah, minta jatah bulanan yang berlebih. Itu biasa terjadi, bahkan istri Rasulullah SAW pun pernah melakukannya. Beliau semuanya, istri beliau semuanya berkumpul, bersepakat menemui Rasulullah SAW untuk meminta nafkah tambahan. Namun ternyata yang terjadi justru hal itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam riwayat itu karena istri-istri beliau menemuinya secara bersamaan, jadi bergerombol begitu berjamaah langsung menemui beliau. Bahasa kasarnya mengeroyok Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW justru tersinggung. Karena beliau tersinggung, akhirnya semua istri-istri beliau didiamkan selama 1 bulan. Dalam riwayat disebutkan 29 hari. Lah terdengar di kalangan umat Islam, berita yang tersebar adalah bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istri beliau. Itu isu yang tersebar. Pada zaman Rasulullah SAW pun juga banyak isu dan desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam. Karena isunya sedemikian santer, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin meng-cross check, ingin memastikan apakah benar beliau menceraikan semua istrinya. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menemui putrinya dan juga istri Rasulullah SAW yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Ditanya apakah Rasulullah menceraikan anti, jawabannya tidak tahu. Hafsah dan istri-istri yang lain tidak ada yang tahu. Rasulullah itu mendiamkan mereka selama 1 bulan itu, tidak tahu statusnya apakah diceraikan atau bagaimana. Umar bertanya kepada Hafsah, dijawab tidak tahu. Bertanya kepada Aisyah, dijawab tidak tahu. Bertanya kepada Ummu Salamah, semuanya ditanya satu-satu, tidak ada yang tahu apakah mereka itu diceraikan atau bagaimana. Namun Umar setiap kali bertemu dengan istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah SAW, meskipun mendapat jawaban yang sama, yaitu tidak tahu dicerai atau tidak, Umar selalu memberikan nasihat bahwa seperti itu tidak baik. Tidak baik meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menemui Rasulullah SAW langsung, bertemu, dan pertemuan itu diawali dengan pertanyaan. Ini kecerdasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah. Umar bin Khattab membuka pertemuan itu tidak langsung bertanya, apakah Anda menceraikan istri Anda? Tidak demikian. Umar bertanya dulu, wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda jika saya itu meninggalkan istri saya, atau saya memukuli istri saya, atau saya tidak menafkahi istri saya, bagaimana hukumnya? Maka mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW pun faham bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah Umar ingin mengingatkan dan memberi masukan kepada Rasulullah SAW. Umar tidak ingin bertanya sebenarnya, beliau hanya ingin membuka pembicaraan seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Dalam pertemuan itu beliau tersenyum karena sudah faham apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah setelah Rasulullah SAW tersenyum, barulah Umar mulai berbicara. Langsung to the point. Apakah Anda menceraikan semua istri Anda? Jawabannya, beliau tidak. Saya tidak menceraikan istri-istri saya, walhamdulillah. Nah, ketika itulah turun kemudian
ayat ke-28 dan 29 dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian semua menginginkan kehidupan dunia beserta seluruh kebahagiaannya, maka kemari akan aku berikan semua perbendaharaan dunia dan akan aku ceraikan kalian semuanya dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Namun jika kalian itu lebih memilih Allah, lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih kebahagiaan di negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi siapa saja di antara kalian yang melakukan amal-amal kebaikan. Nah, ayat itu dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh istri-istri beliau, dan akhirnya semua istri beliau itu memilih untuk tetap berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi meminta nafkah tambahan, tidak jadi memilih kebahagiaan di dunia. Itu hadis atau kisah yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang intinya adalah itu sangat banyak pelajaran dalam hadis itu, namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini bahwa dalam kisah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan istri-istri beliau selama 1 bulan. Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya selama 29 hari. Dikarenakan pada waktu itu istri-istri beliau melakukan hal yang tidak baik. Maka dari situ disimpulkan bahwa boleh seorang suami mendiamkan istrinya jika memang hal itu dianggap perlu dan jika memang istrinya melakukan kesalahan. Dan ini tentunya perlu pertimbangan yang baik, perlu dalamnya pemahaman dan ilmu sang suami. Tidak karena kesalahan yang kecil kemudian kok didiamkan. Tidak karena mengikuti hawa nafsu suami kemudian dia mendiamkan istrinya. Tidak demikian. Harus seperti yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah tadi karena memang istri-istri beliau melakukan kesalahan, meminta tambahan nafkah dan disampaikan dengan cara yang kurang elok, maka beliau tersinggung, menyulut perasaan yang tidak baik sehingga beliau pun mendiamkan istri-istri beliau. Jika demikian maka diperbolehkan. Nah, maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan keluarga, baik orang tua kepada anak dalam rangka mendidik, boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Ini pengecualian dari hadis yang tadi kita bacakan. Begitu pula seorang suami mendiamkan istrinya, ini juga pengecualian dari hadis yang tadi kita bacakan karena ada keterangan dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa boleh dilakukan lebih dari 3 hari. Seperti tadi sebelumnya kita bacakan pula, ada boikot yang diperbolehkan untuk dilakukan lebih dari 3 hari yaitu ketika kita memboikot orang muslim yang ahli maksiat. Boleh diboikot, didiamkan lebih dari 3 hari dengan dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiamkan Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan 2 sahabatnya yang lain selama 50 hari. Naam. Taib, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebih apa yang kita bahas dalam bab ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya bahwa hukum dasarnya seorang muslim dan muslimah itu tidak boleh mendiamkan saudaranya. Saudara muslim dan muslimah itu adalah saudara seiman, seakidah yang harus disayangi, yang harus dikasihi, yang harus kita anggap sebagai saudara sendiri. Bahkan disebutkan dalam hadis kita dengan dia itu harus ada rasa seperti satu bangunan. Ketika saudara muslim kita sakit, kita harus merasa ikut memikul kesulitan yang dia hadapi. Karena rasa cinta yang begitu besar antara kita dengan saudara muslim kita, maka kita tidak dibenarkan mendiamkan saudara muslim kita. Nah, itu hukum asalnya. Namun kemudian boleh dilakukan dengan batasan maksimal 3 hari jika itu diperlukan.
bahkan boleh lebih dari 3 hari jika ada hal-hal yang dibenarkan, misalnya dia melakukan maksiat, atau misalnya antara orang tua dengan anaknya, ataupun suami terhadap istrinya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.